Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu wa radiya'an. Kita masih berada di muqaddimah dan sampai pada ucapan Al-Imam Al-Ghazali, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmatimu, annan nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Manusia itu dalam menuntut ilmu ya terbagi menjadi 3 kondisi. Artinya di sini Al-Imam Al-Ghazali berusaha atau sedang menjelaskan kepada kita semua kondisi-kondisi para penuntut ilmu agar kita berada di dalam kondisi yang memang itu kondisi yang baik untuk seorang penuntut ilmu, kondisi yang benar-benar seseorang menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, rajulun talabal ilmi liyaddakhirahu zadan ilal ma'ad. Seorang yang dia tujuannya dalam menuntut ilmu ini agar menjadi simpanan dirinya untuk menjadi bekal dalam menyongsong hari kemudian. Walam yaqsid bihi illa wajha Allah ta'ala wad daral akhirah. Dan dia tidak memiliki niat daripada menuntut ilmunya itu melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat. Fahadha minal faizin. Orang yang pertama ini termasuk dalam kategori orang yang beruntung. Nah, kriteria penuntut ilmu yang kedua, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Seseorang yang menuntut ilmu ini tujuannya agar ilmunya tersebut menolong dirinya dalam mengarungi kehidupan yang singkat ini. Wa yanala bihil izza wal jaha wal mal. Dan dengan ilmunya tersebut dia bisa mendapatkan kemuliaan, pangkat dan juga harta. Nah, orang ini disebutkan oleh Imam Ghazali wa huwa alimun bidzalik. Orang ini menyadari akan niatnya tersebut. Mustasy'irun fi qalbihi rakakata halih, dan dia merasakan atau dia merasa bahwasannya niatnya ini adalah niat yang rapuh, yang tidak baik. Ya, kondisinya ini berada di kondisi yang kerapuhan. Wa khissata maqsadihi, dan dia mengetahui akan keburukan daripada niat dan tujuannya. Ya, jadi artinya dia melakukan sebuah keburukan tapi dia menyadari bahwasannya dia melakukan keburukan. Ini yang kedua ya. Fahadha minal mukhatirin. Orang ini adalah orang yang sedang menempatkan dirinya dalam bahaya. Fa in ajalahu ajaluhu qabla taubah. Kalau ajalnya akan mendahului dirinya, ya, artinya ajalnya datang cepat, ya, qabla taubah, sebelum dia sempat bertaubat, khifa alaihi su'ul khatimah, maka dikhawatirkan orang tersebut berada dalam kondisi ketika wafatnya berada dalam kondisi su'ul khatimah. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiah, dan kondisinya dirinya ya dijadikan dalam posisi bahayanya di bawah masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya adalah kita tahu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan keburukan ini ya, orang yang melakukan maksiat ini ya tidak diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tetapi orang ini tetap beriman
ya, di saat yang bersamaan nanti ketika dia dibangkitkan, dia akan berada di bawah masyiahnya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah. Maksudnya seperti apa kehendaknya Allah dalam hal apa? Baik Allah di situ Allah akan memberikan keputusan, imma dia dimaafkan, imma dia diadab, ya. Nah, jadi posisi seperti ini adalah posisi yang sungguh amat ya berbahaya dan beresiko besar. Karena kenapa? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala justru tidak memaafkannya, tidak mengampuninya, lalu dia dimasukkan ke dalam apa? Neraka, ya. Wa in wuffiqa lit-taubati qabla hululil ajal, kalau dia diberikan kemudahan oleh Allah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat sebelum tiba ajalnya, wa adhafa ilal ilmi al-amala, dan menambahkan daripada ilmu yang dia miliki ini dengan amal perbuatan, ya, wa tadaraka ma farata minal khalali, dan dia memperbaiki dari segala bentuk kekurangan amalan yang telah dia lakukan sebelumnya, iltahaqa bil faizin, dia akan bisa menyusul, ya, akan bisa bergabung ke dalam barisan orang-orang yang beruntung yang di awal disebutkan. Fa inna ta'iba minadz dzanbi kaman la dzanba lahu, karena seseorang yang bertaubat daripada dosa yang dia lakukan, kaman la dzanba lahu, seperti halnya orang yang tidak memiliki dosa. Nah, ini ucapan Imam Ghazali ini hendaknya untuk kita ingat-ingat, untuk memotivasi kita agar senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita putus asa daripada rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita pernah kerjakan, ingatlah ketika kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dengan penuh ketulusan dan juga keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ampunan lebih besar daripada dosa yang telah kita lakukan. Nah, lalu yang selanjutnya warajulun tsalithun, orang yang ketiga ini seperti apa kondisinya? Istahwadha alaihi syaitan, setan telah menguasai dirinya. Fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri bil mal, yang dimana dia telah menjadikan ilmunya ini sebagai sarana yang menghantarkan dirinya untuk berbanyak-banyakan dengan memperbanyak harta. Wattafakhuri bil jah, dan dia berbangga-bangga dengan apa? Kedudukan pangkat yang dimiliki. Watta'azzuzi bi kathratil atba', dan juga menghantarkan, tujuannya dia belajar ini untuk apa? Menghantarkan dirinya agar bisa memiliki apa? Kewibawaan, ya, dengan banyaknya pengikut yang dimiliki. Wa yadkhulu bi ilmihi kulla madkhalin, ya, dan dia bisa masuk ke dalam sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah atau bukan sebagai niat yang baik, ya, dengan ilmu yang dimilikinya. Raja'an an yaqdiya minad dunya wa tarahu, dan dia mengharapkan dapat bisa mendapatkan, ya, segala macam kenikmatan dunia. Ya, wa huwa ma'a dzalika yudmiru fi nafsihi annahu 'indallahi bimakan. Nah, perbedaannya dengan yang pertama, kurang lebih ada kemiripan, yang kedua, ya. Akan tetapi perbedaannya ini, wa huwa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, yudmiru fi nafsihi, dia memendam di dalam hatinya, ya, bahwasannya dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tertipu daya tuh, karena seakan-akan ketika orang cinta dengan dia, orang banyak memberikan harta dikarenakan ilmu yang dia miliki, dia secara tidak sadar seakan-akan, oh ini bentuk kecintaan Allah sehingga saya diberikan ke semua hal ini. Kedudukan, pangkat, terus juga banyaknya pengikut, ya, harta yang dimiliki, ya, dan seterusnya, ya, yang berkaitan dengan kenikmatan dunia ini. Dia menganggap bahwasannya, oh ini tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menempatkan saya ini pada tingkatan, ya, dan kedudukan yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Litisamihi bisimatil ulama, dikarenakan dia berperilaku menampilkan ciri-ciri keulamaan pada dirinya. Wa tarassumihi birusumihim fi ziyyi wal mantiqi, dan dia senantiasa bertutur kata dengan tutur dan juga berpenampilan seperti penampilan dan tutur katanya para ulama.
ma'a takalubihi 'ala dunya zahiran wa batinan, yang saat bersamaan dia senantiasa berjibaku dengan dunia, baik secara nampak maupun yang tidak nampak. Fahadha minal halikin, maka orang yang seperti ini termasuk ke dalam orang yang binasa. Wa minal hamqa al maghrurin, dan orang yang bodoh yang sedang dalam kondisi tertipu, ya, atau terjerat dengan tipu daya. Idzir raja'u munqati'un an taubatihi, hampir saja harapan untuk dia bisa bertobat ini telah terputus dari dirinya. Lidhannihi annahu minal muhsinin, dikarenakan kenapa? Dikarenakan prasangka dirinya bahwasannya dia termasuk orang yang baik, orang yang berbuat kebaikan. Wa huwa ghafilun an qaulillahi tabaraka wa ta'ala, dan dia juga dalam kondisi ghafil, ya, lalai daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau berkata dengan perkataan yang engkau tidak lakukan, ya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar maqt, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, menggunakan diksi kata maqt, ya, maqtan, ya. Jadi dalam bahasa Arab ini yang menunjukkan akan kemarahan itu ada beberapa kata. Kemarahan dan kebencian itu ada beberapa kata. Di antaranya ghadab, ya, itu yang biasa dipakai, ghadab. Akan tetapi ghadab ini marah yang biasa terjadi pada umumnya, ya. Dan tingkatan di atasnya lagi, ya, itu adalah maqt. Nah, di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala setelah bukan hanya sekedar menggunakan maqtan, tetapi Allah juga menggunakan kaburo, betapa besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala indallah, ya, di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, orang-orang yang kalian senantiasa berkata tapi kalian tidak mengerjakannya. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal, ya, saya, ya, daripada selain dajjal lebih aku takuti daripada dajjal. Maksudnya apa? Ulama-ulama yang atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang melakukan kebaikan tapi di saat yang bersamaan kebaikannya justru itu menipu dirinya, ya. Faqila wa man hum, ya, dikatakan kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ulama usu, adalah ulama-ulama yang buruk. Ya, jadi dia menyangka dengan keulamaannya dia itu sudah pasti menyelamatkannya. Dengan keulamaannya tanpa dia memperhatikan kondisi dirinya, ya. Mengamalkan dengan ilmunya, dia justru bisa dikatakan, oh, saya menyelamatkan diri saya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, ya. Mengapa demikian? Mengapa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lebih menakutkan daripada Dajjal? Ya, di sini lebih menakutkan daripada siapa? Dajjal. Imam Ghazali menjelaskan alasannya. Wa hadza li anna ad-dajjal ghayatuhu al-idlal. Karena tujuan utamanya Dajjal, ya, untuk menyesatkan manusia. Wa mithlu hadzal alimi, ya, dan permisalan orang alim ini, orang alim yang semacam ini, in sarafan nasa 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi, walaupun dia memalingkan orang daripada kelalaian atau lalai dengan dunia lewat lisan dan perkataannya, di saat yang bersamaan fahuwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi. Dia justru di saat bersama menjauhkan manusia dengan perkataannya, tapi di saat bersamaan dia justru mengajak manusia untuk lalai dengan dunia. Dengan apa? Dengan perbuatan dan kondisi yang dia tampilkan dan tampakkan di hadapan orang kebanyakan. Ya, walisanul hal, lalu Imam Ghazali mengatakan walisanul hal, ucapan, ya, sebuah perbuatan, antoku, ya, lebih mengena
min lisanil maqal, daripada ucapan perkataan. Ya, wa tiba'un nas ilal musa'adati fil a'mali amyalu minha ilal mutaba'ati fil aqwal. Ya, dan kecenderungan manusia ya untuk ikut serta lewat sebuah perbuatan lebih condong daripada dia mengikuti sebuah ucapan. Betul ya? Fama afsadahu hadzal maghrur bi a'malihi, dan apa yang dia rusakkan ya atau dia porak-porandakan oleh orang yang tertipu daya ini dengan perbuatannya, aktsar mimma aslahahu, daripada lebih besar daripada yang dia perbaiki, bi aqwalihi, dengan ucapannya. Idz la yastajzi'ul jahilu 'ala ar-raghbati fid dunya illa bistijza'il ulama. Karena orang-orang jahil ini tidak akan memiliki keberanian untuk rakus terhadap dunia, melainkan dikarenakan ulamanya juga yang udah rakus. Ya. Jadi contoh, jadi tuladan. Faqad shara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi ala ma'asih. Dan sungguh dengan ilmunya ini menjadi sebab orang-orang itu menjadi berani, atau para hamba Allah Subhanahu wa taala berani untuk melakukan maksiat. Ya, jadi dia melihat, oh ini ulama ini melakukan gini, oh ya saya juga berarti nggak apa-apa dong melakukan itu, ya kan? Nah, walaupun ulama itu nanti ngomong jangan begini, jangan begitu, tapi justru perbuatannya menampakkan hal yang bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan, ya. Sehingga orang jahil ini akan lebih melihat kepada apa? Lebih melihat kepada perbuatannya. Wa nafsuhul jahilatu mudillatun ma'a dzalika tumannihi wa turajjih. Dan yang ditunjukkan oleh siapa? Oleh jiwanya yang bodoh ini, ya. Dan saat bersamaan dia senantiasa diberikan semacam angan-angan dan harapan, wa tad'uhu ila an yamunna 'ala Allahi bi'ilmih, ya. Dan dia senantiasa mengajak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi balasan lewat ilmunya yang dia miliki. Seakan-akan saya udah berbuat baik nih, berikan ya Allah, kayak gitu. Padahal di saat yang bersamaan hakikatnya dia orang apa? Yang berbuat kerusakan. Ya kan? Wa tukhayyalu ilaihi nafsuhul ammarah annahu khairun min katsirin min ibadih. Dan nafsunya yang senantiasa mengajak kepada keburukan senantiasa menjadikan dia berada di dalam angan-angan seakan-akan dia adalah orang yang baik daripada kebanyakan orang. Bahaya nggak orang kayak gini nih? Jadi artinya kesimpulan Imam Ghazali itu, ya, seseorang yang tidak sadar bahwasannya dirinya ini di dalam melakukan kebaikan ini justru sedang tertipu daya dengan kebaikannya, dia melakukan keburukan dan dia ditipu dengan kebaikan yang dia tampakkan, ini adalah orang yang paling berbahaya. Ya, orang yang paling berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari siapa? Daripada Dajjal, ya. Sebagaimana dikatakan oleh atau disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu penting bagi kita untuk jangan sampai terjatuh atau masuk ke dalam golongan yang tadi, yang ketiga. Ya, maka dari itu Imam Ghazali mengingatkan, fakun ayyuhat talib minal fariqil awal. Maka engkau hendaknya menjadi golongan yang pertama, wahai penuntut ilmu. Wahdhar an takuna minal fariqil tsani. Dan waspadalah jangan sampai engkau menjadi orang yang termasuk di dalam golongan yang kedua. Fakam min musawwifin, ya, berapa banyak orang yang melakukan penundaan, ajalahul ajalu, ya, justru didahului oleh ajalnya, qablat taubah, sebelum dia bertaubat, fa khasir, maka dia merugi. Wa iyyaka tsumma iyyak, dan jangan sekali-kali ya antakuna minal fariqits tsalits, engkau termasuk di dalam golongan yang ketiga. Fatahliku halakan la yurja ma'ahu falahuk, ya, engkau akan berada di dalam sebuah kebinasaan yang dimana kebinasaannya tersebut tidak memiliki harapan
untuk engkau bisa selamat dari kebinasaan tersebut. Wala yuntadhar salahuk, ya, dan dia tidak akan ditunggu, diharapkan, ya, akan perbaikanmu. Karena dia waktu dia dalam kondisi tersebut hampir sulit diperkirakan dia akan punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Karena kenapa? Dia terperdaya dengan kondisinya. Seakan-akan dia berbuat baik, di saat yang bersamaan, ya, dia justru sedang berbuat kerusakan yang jauh lebih besar daripada perbaikan atau kebaikan yang dia lakukan, ya. Jadi dia tutup tuh keburukan itu dengan perbuatan kebaikan. Orang kalau udah begitu kan gimana? Oh iya, saya berbuat baik kok. Apa yang salah dengan diri saya? Ya, justru saya melakukan kebaikan. Di saat yang sama dia nggak sadar dengan hal tersebut, ya. Nah, lalu fa in qulta, jika engkau bertanya, fama bidayatul hidayati li ujarriba nafsi fiha. Lalu apa itu permulaan hidayah agar aku bisa mengerjakan dan atau melaksanakannya? Ya, fa'lam. Ya, maka ketahuilah anna bidayataha, bahwasanya permulaannya adalah zahirut taqwa. Ya, tampak zahir takwa yang ada bagian luarnya. Wa nihayatuha, dan ujungnya adalah batinut taqwa, ketakwaan di bagian dalamnya. Fala aqibata illa lit taqwa, dan tidak ada keberuntungan melainkan dengan takwa. Wala huda illa lil muttaqin, dan tidak ada hidayah, petunjuk, melainkan bagi siapa? Illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang melaksanakan, ya, menerapkan, ya, mewujudkan karakteristik kriteria takwa di dalam dirinya. Nah, pertanyaan kan ini semua ketakwaan bagian luar, bagian dalam, ya. Dan nanti hasil akhirnya itu tidak didapatkan melainkan dengan ketakwaan. Dan hidayah ini hanya didapatkan oleh orang yang mewujudkan makna takwa di dalam dirinya. Nah, pertanyaannya, takwa itu apa? Imam Ghazali di sini menjelaskan, wa taqwa ibaratun, adalah sebuah ungkapan, anim tithali awamirillahi ta'ala, berupa, ya, melaksanakan perintah Allah, wajtinabi nawahih, dan menjauhi larangan-larangannya. Fahuma qisman, yang dimana takwa itu ada dua bagian. Wa ana usyiru alaika bijumalin mukhtasaratin min zahiri ilmi taqwa fil qismaini jami'an. Ya, dan saya akan memberikan isyarat kepadamu dengan ungkapan yang ringkas, ya, daripada takwa bagian luar, ya, daripada ilmu takwa bagian luar di dalam dua bagian secara keseluruhan. Nah, apa saja itu? Nanti kita akan ketahui insyaallah tabaraka wa taala di kajian yang akan datang. Kita akan memulai penjelasan daripada takwa bagian luar yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu wa radiya'an. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam bis-shawab.